Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Selamat malam kepada Om Kaleb dan Ibu, Om Samiaji dan Ibu. Kita sama-sama mengucap syukur hadirat Tuhan, kita sudah dipimpin dalam perjalanan sehingga kita boleh tiba di sini. Kita rindu bisa memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Kami undang Tante Nila untuk maju ke depan membuka ibadah kita dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah malam ini Tuhan, ketika kami berkumpul saat ini, Engkau yang melihat, yang mendengar perenungan yang ada di dalam hati kami. Biarlah perenungan yang ada di hati kami itu manis kedengarannya Tuhan. Yaitu kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami tidak berani berjalan sendiri dengan kekuatan kami, dengan kepandaian kami. Kami tidak berani Tuhan, merasa diri mampu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kuat itu menuntun hidup kami Tuhan. Sehingga kami pun menjadi kuat imannya di dalam setiap ibadah yang ditentukan kami ada di dalam rumah ibadah. Malam ini kami mau satukan hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Urapilah Ibu Putu dengan tim singers, pemusik, pengatur LED, sound system. Semuanya Tuhan urapi dengan satu kesatuan di dalam Roh Kudus. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati penyambut tamu dengan senyuman mereka, dengan keramahan mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Petugas pundi-pundi, fotografer, video, Tuhan berkati ya Bapak. Mereka setia melayani pekerjaan-Mu. Tidak akan sia-sia jerih lelah bagi orang yang rindu dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar malam ini kami dicerahkan kembali cara berpikir kami, cara beribadah kami, motivasi kami. Biar kami diperbaharui Tuhan. Di tahun yang baru, di bulan yang akhir bulan kedua ini Tuhan, kami semakin mantap melangkah. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Perjuangan untuk datang beribadah itu memang berat. Mereka bekerja, mereka mengubur waktu supaya bisa sampai tepat pada waktunya. Tetapi seringkali ada kendala-kendala di jalan raya. Tapi kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biar mereka sampai di sini dengan selamat memuji memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Turunlah berkat-Mu, biarlah suasana surga ada di sini Tuhan. Membakar semangat dan jiwa kami. Sehingga roh kami terus menyala-nyala ya Bapak. Berkati Bapak Pendeta Kaleb yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang mengerti hamba-Mu, Kau yang mengurapi dia dengan urapan yang dari surga. Makasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Ya seperti yang tadi Tante Nila bilang, gak kerasa kita sudah di penghujung bulan kedua di tahun 2026. Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Tapi kita sudah melihat begitu banyak berkat Tuhan yang dicurahkan ya. Yang kita bisa rasakan dari awal tahun 2026 ini. Kita mau puji Tuhan kita mau nyanyikan syukur kita. Kita angkat pujian, Bapakku datang.
aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab
Oke, tetap bangkit berdiri. Kita sekarang mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Allah kita sanggup ya melakukan segala perkara. Gak ada perkara yang mustahil buat Allah kita. Amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan kita tetap sama. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Minta dengan kasih Kak Santi untuk membawa dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di pertengahan ibadah kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan. Ada satu sukacita dan damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Biarlah kira Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Kami mau belajar memberikan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Dengan segenap kerelaan hati kami Tuhan. Kami mau lakukan ini Tuhan untuk Engkau Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu boleh semakin dimasyurkan muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjalankan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pada petugas kami persilahkan. Mari kita angkat pujian. Ini sebuah pujian lama. Betapa aku bersyukur. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang akan memberkati apa yang sudah kita berikan. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita percaya Allah kita itu besar, melebihi segala masalah kehidupan kita. Dia punya jawaban buat kita. Amin. Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan
pujian kita, Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan sepenuh hati kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi, dari-Mu. ku terima sekarang. Dengan yakin, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami Haleluya. Puji Tuhan, semangat ya di ujung tahun. Bukan ujung tahun ya, di ujung bulan ya, Februari mungkin habis Kyonghi, jadi mungkin semangat ya. Di awal tahun maksudnya, bukan di ujung tahun. Jadi awal tahun ya kita tetap semangat. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk belajar sama-sama kita firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Tante Nila ya, serta pengurus Pelgap Sekina yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Nggak usah kenalan ya, udah pada kenal ya sama saya, udah nggak asing ya. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32 di situ. Tetapi kita akan baca ayat 11 sampai 14. Lanjut kita ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah dapat semua? Ya, kita bangkit berdiri kembali. Kita akan baca bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, lanjut 19 sampai yang ke-20. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai
Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-19, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Dikatakan di sini kalau kita lihat, ada dua pribadi anak. Yang pertama adalah anak yang sulung. Yang kedua anak yang bungsu. Tetapi perbedaan itu begitu bertolak belakang antara kakak dan adiknya. Dikatakan di situ bahwa anak yang bungsu ini dikatakan selalu hidup hal yang tidak berkenan. Coba ditampilkan. Katakan ada sifat yang dimiliki anak bungsu. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 dikatakan tadi bahwa dikatakan hidupnya yang selalu bersenang-senang atau memboroskan boros. Yang kedua adalah tidak mau mendengarkan nasihat. Yang ketiga merasa dirinya adalah hebat atau kuat sehingga dia menjadikan dirinya sombong. Kita lihat di dalam pembacaan kita di dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, kata yang bungsu kepadanya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hak kekayaan itu di antara mereka. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan khususnya bagi kita, turunan dikatakan kalau orang tuanya belum meninggal, harta itu belum dibagikan. Ini selalu orang si bungsu ini katakan ingin mengharapkan, "Papa, bagianku mana? Warisanku mana?" Dikatakan ada satu sifat ketamakan, keserakaan daripada si bungsu ini. Seharusnya yang berhak itu adalah si sulung, anak pertama dikatakan. Ini hakku loh, ini adalah milikku, aku yang sebagai kokoh, aku yang berkuasa. Tetapi tidak dilakukan itu karena si sulung ini adalah anak yang taat, pribadinya pun baik. Tapi dengan si bungsu ini berbeda. Kalau kita lihat di situ katakan, yang seharusnya dia tidak lakukan, tetapi dia lakukan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Seorang ayah, hati ayah itu begitu peduli. Katakan apa yang menjadi bagianku berikan aku. Seharusnya seorang anak yang sadar, aku harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Nanti kalau ayahku sudah meninggal baru warisan kepadaku. Mungkin warisan toko beras, bisa juga kalau ayah yang sudah meninggal. Ada. Mungkin ada di antara kita. Mungkin warisan yang lain kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal, jangan kita mengharapkan warisan. Seharusnya sebagai anak, harus kita menyenangkan hati orang tua. Kerjaan si sulung adalah dia membantu orang tuanya di ladang dan untuk mendapatkan penghasilan. Ini yang pribadi yang baik. Tapi si sulung berbeda. Ayat yang ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya.
Dikatakan dia menjual seharusnya tidak layak hak itu, warisan itu dijual. Nanti mau tinggal di mana? Kalau sekarang kan banyak orang dapat warisan gusuran, apalagi di daerah saya, gusuran PIK 2, ya, digusur. Dikatakan di saat digusur dia pindah ke perumahan. Ya. Banyak perumahan dia lihat di situ. Tapi di sini dikatakan anak bungsu ini mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia jual dan dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya. Dia pergi di sana. Apa yang dia lakukan di sana? Mana gambarnya lagi ya? Apa yang dilakukan di sana? Dia hidup dengan berpoya-poya. Dia hidup dengan bersenang-senang. Dengan uang yang ada pada dia, dia tidak berpikir panjang bagaimana seharusnya dia berusaha. Tetapi dikatakan dia hanya sifatnya untuk hidup bersenang-senang. Ya, dia katakan di situ ada, kalau kita lihat ada gambarnya. Ya, dengan cewek-cewek di situ. Kelihatannya sih cantik-cantik, tapi lebih cantik istri saya. Kalau saya perhatikan, ya. Di situ katakan bahwa mereka bersenang-senang, minum-minum, mabuk-mabuk. Kenapa? Itu sifatnya dikatakan. Dia tidak berpikir panjang. Dia pergi meninggalkan orang tuanya, jauh daripada orang tuanya. Hati-hati, kalau kita jauh daripada orang tua kita, ya, apa yang kita harus lakukan? Jauh daripada Bapa kita di surga, ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka dikatakan kita dengan hidup kita sesuka kita sendiri. Ya. Orang yang kalau contohnya, kalau orang ada ingin kos, ya, seorang anak yang kos atau ingin dia tinggal pisah dari orang tuanya, ingin merantau. Terkadang ada tujuannya. Dia mau ingin maju, ada juga ingin bebas dari orang tuanya. Biasanya kalau di rumah orang tua itu suka ngejaplak aja ya, ngomel ya, ngejaplak aja ya, ngomong ya gini, dimarahin, begini nggak boleh ya. Ternyata ada satu keinginan mereka itu ingin hidup bebas, sama sih dengan si bungsu ini, ingin bebas dari orang tuanya, nggak mau dimarahin, nggak mau diatur ya. Kalau ada jemaat Tuhan yang ingin bebas, ibadah itu maunya suka-suka dia, hati-hati, jangan sampai kasih bungsu. Ya, ada aturan saat kita kepada Tuhan itu. Ada aturan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita jauh daripada Bapa dikatakan, maka kita menjadi orang-orang yang brutal, orang yang sesuka kita. Sama seperti anak bungsu tadi, hidupnya hanya berpoya-poya, hidupnya hanya bersenang-senang. Hati-hati, lagi kita jaya, lagi kita sukses, lagi kita berhasil, banyak orang yang mau dekat dengan kita. Nggak kenal juga dibilang kenal. Hai, kemarin kan kita ke sana, siapa? Oh iya, ya. Karena kita jaya, kita punya, tetapi pada saat dia susah, apa yang terjadi? Ya, sekarang kalau lagi punya, berhasil, usahanya sukses, parfumnya mungkin maju, contoh ya. Ya ini contoh ya. Bagaimana kita belajar untuk kita menyimpan harta itu ya, hasil itu ya. Jangan kita, penghasilan kita dapat hari ini cetiau. Ya, cetiau berapa tuh ya? Yang nggak tahu ya sudah. Ya. Dapat cetiau, lalu kita ayo kita makan, kita minum-minum, kita pesta-pesta. Demikianlah. Mungkin kalau kita masih punya uang, punya harta, banyak orang yang dekat dengan kita. Tetapi kalau kita sudah tidak punya, banyak sekali. Tapi di sini nggak ada semua. Susah senang kita bersama-sama di Sekinah. Amin. Ya, kayak yang di depan doang yang amin. Yang di belakang saya bingung ini. Ini kedinginan, apa mungkin gak ngerti, apa mungkin iya gitu. Di Sekinah adalah orang-orang yang peduli, baik susah senang, amin. Ada orang juga ya. Dikatakan di situ dia tidak berpikir panjang, kalau dia bersenang mungkin banyak orang menganggap, kamu ganteng, kamu hebat. Kenapa? Karena banyak duitnya. Pernah saya
waktu dulu saya tinggal di Perancis, ya di Perancis itu di Dadap, ya. Dadap itu namanya ada jalan Perancis, ya. Saya ada di Perancis itu dulu banyak warung remang-remang. Tahu nggak Bapak Ibu? Hah? Siapa yang tahu? Ya? Pernah tahu Bapak ya? Bapak-bapak yang lampunya kelap-kelip, kalau bunyinya dek ya musiknya ya. Di sana itu pada saat ini satu cerita. Pada saat saya lewat jalan kaki, kayaknya udah pernah cerita belum di sini ya? Belum ya? Kalau belum saya ceritain. Pada saat saya lewat di situ, datang ada keluar dari rumah tersebut. Mas, mampir mas. Saya kan habis dari gereja. Ya, saya cuek saja. Dia panggil, mas, mampir mas sini. Saya diam saja. Akhirnya apa? Dia malah, kayak nggak biasa saja. Memang nggak biasa, saya nggak tahu itu ya. Saya yang hanya lihat walaupun di situ di daerah saya itu banyak ya warung remang-remang. Tapi puji Tuhan kalau sekarang sudah jarang sekali. Tapi masih ada sembunyi-sembunyi. Dulu dikenal namanya ada Cheng In kalau mau ke rumah pembakaran mayat itu. Ya ada di era itu namanya Cheng In. Itu ya banyak begituan juga ya. Namanya sama ya puji Tuhan tapi berbeda. Di sini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Di sana tidak biasa ya. Situ katakan mereka banyak demikian. Saya dipanggil dikatakan penggoda. Tujuannya apa? Hanya untuk kesenangan dan dia mendapatkan uang. Hati-hati ya. Hati-hati. Teman yang baik adalah teman yang selalu suka dan duka ada di situ. Teman sekarang banyak kalau kita senang banyak. Woi, yuk, yey. Wah, tapi pada saat kita susah, boro-boro dia menolong kita. Orang keren, orang Dadap bilang mah kelihatan batang hidungnya juga enggak ada. Ya. Disinilah kita lihat harus kita bijak-bijak menjadi seorang anak-anak Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-14 di situ, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai merarat. Haleluya. Uang yang segepok itu mungkin segembolan itu ya, sudah habis ternyata. Kalau kesaksian cerita dalam kehidupan kami sekeluarga, kakek saya itu adalah dulu orang kaya di daerah Kosambi Malang. Pernah tahu Kosambi Malang? Kosambi yang Malang melintang, bukan ya? Namanya Kosambi tapi daerah Kosambi Malang. Orang kaya di situ. Tetapi dengan kehidupannya yang tidak benar, main judi, ya main cewek, apalagi kalau cokek itu udah biasa. Di mana ada gendrung musik itu, dia hadir di situ. Dikasih selendang, ya ngikut aja, nanti ya disawer. Ya, akhirnya apa? Habis. Pada saat susah, ada orang yang mau datang, yang dulu ngajak-ngajak dia, nggak ada. Ya, tapi puji Tuhan, pengalaman itu menjadi satu pelajaran bagi saya. Jangan sampai saya nyokek, ya, nanti susah anak istri. Ya, jangan sampai saya main judi, nanti susah anak dan istri. Sampai cucu-cucu juga susah. Ya, di situ dikatakan bahwa terjadilah kelaparan di negeri itu dan tidak ada dia harus makan. Dikatakan dia menyadari dalam kehidupannya kesusahan begitu berat saat dia sudah tidak ada uang dan tidak ada orang yang peduli dengan dia. Kelaparan terjadi. Ya. Itu menyebabkan dia boleh sadar saat dia dalam menghadapi situasi yang sulit. Seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi yang sulit. Puji Tuhan kalau kita sadar kepada Tuhan. Ya, Tuhan izinkan masalah itu dalam hidup kita ini. Situasi yang sulit bukan mendatangkan kita harus jauh meninggalkan Tuhan dan cari jalan kita sendiri. Ada sisi baik dari si bungsu ini, katakan dia menyadari dalam kehidupannya. Dan dia harus bekerja keras. Yang tadinya apa? Orangnya malas-malasan.
Tidak mau bekerja dengan menghabiskan uang bapaknya. Di sini ada yang malas bekerja, angkat tangan supaya bertobat, ya. Supaya nanti dia diberkati gitu, ya. Harus bekerja keras. Dikatakan untuk mendapatkan makanan. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dikatakan pekerjaan ini dia harus lakukan. Saya pernah di Nias itu, waktu saya pulang kampung, gambarnya coba ditampilkan. Nah di situ ya, sekarang dia lagi naik daun si babi. Ngetren di mana-mana kedengeran si babi ya. Di mana-mana babi ini, wah sudah terkenal namanya. Mungkin Bapak Ibu kurang terkenal, tapi si babi terkenal sekarang, apalagi di Medan. Ya, dikatakan pada saat dia kelaparan dan dia menyadari dalam hidupnya ini bahwa dia butuh pekerjaan. Dia bekerja dikatakan, yang penting dia bisa makan. Dia bisa, ternyata dia tahu bahwa kesusahan itu ya saat dia hadapi jauh dari orang tuanya. Nanti kita lihat, ingat bahwa dia mengingat orang tuanya itu enak-enak banget. Ya, saat kita jauh sama dengan Tuhan, kita juga sering kali mengalami hal yang demikian. Jangan dibilang enak ya, hidup kita senang-senang jauh daripada Tuhan. Enggak ke gereja juga kita diberkati, enggak ke gereja juga kita penghasilan tokonya maju. Hati-hati, ada satu saat Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Bukan ngancem, ya. Ini bukan ngancem nih ya. Tapi katakan bagaimana kita harus belajar untuk hidup setia dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan itu adalah hubungan kita yang manis dengan Tuhan. Nanti kita lihat apa yang terjadi saat kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan berubah dari cara hidup kita yang lama. Dikatakan ayat ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Rasa lapar itu sudah tidak tahan. Dikatakan makanan babi aja mau dimakan. Kenapa? Yang penting ada perut terisi. Ya, ada perut terisi. Dikatakan begitu penderitaan dan kesusahan terjadi. Ya, saya pernah waktu menikah, habis menikah bukan menikah ya, beberapa tahun setelah menikah, ya hidup kami bersama dengan istri biasa-biasa saja. Prinsip kami saat itu jangan ditiru ya sama saya, prinsip saya ini. Ini prinsip saya waktu itu. Waktu itu sama istri, yang penting kenyang. Enak enggak enak, yang penting kenyang. Ya, mau rasanya apapun yang penting kenyang dulu. Tapi rasanya makanan enak itu bagi saya dulu ya. Dulu ingat ya, jangan sekarang. Dulu itu yang penting kenyang, rasa enak itu sudah tidak ada lagi bagi saya. Hari-hari saya bayam rebus ya. Tempe, ya ini satu cerita ini dulu ya jangan bilang sekarang nih, saya kasih lagi ingat dulu ya. Kok sekarang sih puji Tuhan, dulu itu saya kurus, kok sekarang saya udah gendut ya. Ya dulu itu makannya setiap hari pagi sore siang bayam, makanya saya kayak Popeye ya. Katakan saya enggak, ya saat itu pikir saya hanya kenyang. Kalau kita pengen perbaikan gizi, salah satunya apa? Tahu enggak Bapak Ibu? Kita hamba Tuhan, pertemuan wilayah, datang di situ, ya. Tapi bukan motivasi perbaikan gizi, bukan. Tapi kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Puji-puji Tuhan saja kalau gizi kita diperbaiki. Sama seperti saya di sekolah Alkitab. Ada 3 saat kita di sekolah Alkitab itu yang saat kita dipanggil dan ada sukacita. Yang pertama saat kita dipanggil di kantor adalah saat kita mendapatkan wesel. Yang kedua, apa? Saat kita dikasih tugas pelayanan. Yang ketiga adalah saat telepon dari orang tua, dipanggil kita ke kantor.
Puji Tuhan, saya pernah dipanggil sekali ke kantor. Pas dipanggil, wah senang. Dia bilang, Caleb, kamu dapat paket itu kayaknya tuh, atau dapat wesel. Oh puji Tuhan, saya semangat datang ke kantor. Pas saya di kantor di situ, apa yang terjadi? Caleb, uang sekolah kamu belum bayar. Aduh sedih saya. Perginya semangat, sampai di sono belum dibayar. Tapi puji Tuhan, saya punya Tuhan. Saya datang ke sekolah Alkitab itu, saya melayani Tuhan. Saya berdoa, bergumul supaya Tuhan kirim berkat itu. Ya, saya berdoa berpuasa setiap minggu 3 hari 3 malam saya berpuasa. Ya, sudah kurus tambah kurus. Ya, saya berdoa. Saya enggak itu kalau di sekolah Alkitab Salatiga. Siapa yang pernah ke sekolah Alkitab Salatiga? Ya, puji Tuhan, belum ada yang tahu. Siapa tahu nanti sekolah Alkitab semua di sana. Sekolah Alkitab itu banyak bambunya saat itu. Di bawah asrama kita itu kuburan. Saya rasa takut kalau saya berdoa pergumulan terpaksa nih saya harus berdoa. Malam-malam saya bangun bambu krasek aja. Aduh rasanya merinding buruk ini ya. Tapi harus saya bergumul pada Tuhan. Lama ke hari kedua bukan motivasi saya datang meminta sesuatu. Tapi penyembahan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan. Sekolah saya kebayar. Amin. Luar biasa. Ya. Berkat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa kelaparan yang terjadi membuat anak bungsu ini ingin memakan dari apa yang ada saat itu. Saat itu dikatakan ingin memakan. Ya puji Tuhan juga dia saat itu nggak kenal sama Sam ya Samuel ya. Kalau dia kenal ya pasti. Orang yang akan bermurah hati, berbelas kasihan, tidak sombong. Ya katakan ya itu katanya ya. Tapi sebagai anak Tuhan semuanya tidak sombong. Kelihatan apalagi Tante Nila ini. Suka senyum gitu loh. Ya suka senyum, ketemu sama siapa aja senyum. Dia nggak lihat, saya perhatikan nggak lihat muda atau tua senyum. Bukan karena dia janda ya maaf ya. Dia itu memang dari masih punya suami pun suka senyum ya maaf ya tante ya. Memang suka senyum gitu. Itu anak-anak Tuhan. Ya, saya seneng loh senyum. Senyuman itu juga sudah memberkati kita. Ya, hati-hati kalau di jalanan di sono di lampu remeng-remeng. Kalau disenyumin jangan senyum balik ya. Hati-hati kalau di gereja senyum itu tandanya kita memberikan damai sejahtera. Haleluya. Mau pilih mana? Senyum di gereja apa di remeng-remeng? Ya. Terkadang ada ayo kita ke diskotik kan lampunya remeng-remeng gitu kan. Yang kelap-kelip gitu. Ya, hati-hati kalau orang yang senyum di situ. Dikatakan di situ bahwa terjadilah kelaparan dan dia harus bekerja keras. Ya, tidak ada orang yang peduli dengan dia. Dikatakan mau kasih makanan babi aja pun enggak ada, enggak boleh. Yang penting bagi dia adalah terisi dengan makanan. Supaya dia tidak mengalami kelaparan. Menjadi kelaparan dikatakan. Tetapi itulah yang dialami karena dia sudah menjauh dari bapaknya. Dengan merasa dia hebat, dengan kesombongannya punya duit banyak. Dengan ketampanan, dengan kegagahannya banyak orang yang dekat dengan dia. Tetapi pada kenyataannya saat dia mengalami kesusahan, dia mengalami ketidakberdayaan, tidak ada kepedulian dari orang lain. Selanjutnya dikatakan, slide selanjutnya. Nah, ayat yang ke-17 ada kesadaran dan penyesalan dari anak bungsu tersebut. Ada kesadaran. Yang pertama dikatakan bahwa dekat dengan Bapa semua akan terpenuhi. Amin. Dekat dengan Bapa adalah dia dicukupkan kebutuhannya. Dan dia menyadari bahwa dia harus mentaati kepada Bapaknya. Yang ketiga adalah perlu namanya kerendahan hati. Ya, itu penting baginya. Hidup kita anak-anak Tuhan harus sama seperti demikian. Sadar dan perlu kita introspeksi diri. Kalau kita sudah jauh daripada Bapa kita. Kalau kita sudah mulai malas ke gereja, malas ibadah, malas berdoa. Dikatakan kita harus sadar
bahwa dekat dengan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Ada sesuatu katakan, dekat denganmu. Ya, dekat denganmu ya lagunya ya. Apa dekat dengan dia, rasa tenang hatiku. Ya, dekat si doi, damai hatiku. Ya enggak ada lagunya, itu buat sendiri aja. Ya, katakan dekat dengan Tuhan akan mengalami satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dekat dengan Tuhan, orang yang terbangun dengan Tuhan, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dikatakan dia akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya. Ada sesuatu yang manis, ada sesuatu yang indah yang dia alami kalau dia dekat dengan Tuhan. Dikatakan dia menyadari dalam kehidupannya saat dia tinggal bersama dengan Bapaknya, dia tidak pernah kelaparan. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan di situ ayat yang ke-17, saya akan bacakan kembali. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari, dikatakan bapaknya itu orang kaya. Bapaknya itu punya segala-galanya, pembantunya saja tidak kelaparan seperti dia. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia menjadi kelaparan? Karena dia jauh meninggalkan bapaknya. Karena dia jauh meninggalkan orang tuanya. Sehingga dikatakan dia kelaparan. Hidup kita kalau jauh daripada Tuhan, bisa hilang damai sejahtera. Bisa hilang sukacita. Bisa hilang berkat-berkat yang daripada Tuhan itu. Ayat yang ke-18, waktunya ya, saya percepat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ada namanya penyesalan dalam kehidupannya dan mau bertobat. Yang ketiga dikatakan ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ada kerendahan hati. Ya. Ada kerendahan hati dalam hidupnya. Tadinya dia merasa sombong, bapaknya kaya, dia punya segala-galanya, dia bisa berbuat segala sesuatunya. Tapi dikatakan pada saat diproses, dia baru menyadari dan perlu namanya kerendahan hati. Amin. Anak-anak Tuhan juga perlu harus memiliki kerendahan hati. Enggak boleh sombong. Kalau kita punya, kita hebat, kita bisa, itu sombong jangan sampai terjadi. Saya lihat orang sombong itu biasanya orang yang mendongak ke atas. Enggak pernah dia melihat ke bawah. Tiba-tiba saat dia tersandung, dia jatuh. Tapi orang yang rendah hati, dia tunduk terus. Ya, biasa orang rendah hati apa? Orang yang tunduk. Ya, kalau saya lewat begitu tunduk begitu, bukan rendah hati saya. Mana duduk yang jatuh ya? Enggak ya. Kita belajar untuk hidup rendah hati. Kepada siapa saja bahwa kita tidak ada apa-apanya. Bahwa kita bisa itu karena Tuhan. Amin. Rendah hati. Haleluya. Cuman Ibu Esther saja yang bilang haleluya. Ada yang mau menyusul bilang haleluya? Haleluya. Itu orang yang rendah hati. Walaupun harus dipancing dulu ya. Karena katakan ada kerendahan hati. Apa akibat daripada tindakan akibat daripada dia saat dia meninggalkan cara kehidupan yang lama itu? Ada satu perubahan. Ada satu pembaharuan dalam kehidupannya. Ya, sehingga kita tahu di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 21 dikatakan di situ, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada
kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Kalau kita perhatikan di sini, bahwa anak bungsu ini sudah menyadari keberadaannya, ada kerendahan hati, ada satu penyesalan dalam hidupnya ini. Dia bukan sekedar angan-angan saja. Dia berpikir, aduh kalau saya akan datang nanti, saya akan ada minta ampun kepada Bapa. Bukan itu, tapi dia benar-benar bertindak. Dikatakan walaupun saya jadi pembantunya Bapa enggak apa-apa. Yang penting saya pulang kepada Bapa. Yang penting disitulah saya akan mengalami ketenangan. Jadi pembantu pun enggak apa-apa katanya. Ada orang berkata, ini satu cerita. Ya saya mah kalau di surga walaupun di emperan aja pun gak apa-apa. Dikatakan yang penting masuk surga. Di emperan, emang surga ada emperannya ya Tante Nila? Ya. Ada orang berkata walaupun di emperannya pun gak apa-apa. Ya. Ada yang tahu surga? Punya emperan enggak? Ya. Orang berkata di emperan aja gak apa-apa katanya ya. Tapi di sini dikatakan perlu kita bertindak kalau kita sudah tahu salah. Perlu penyesalan dan bukan hanya kita hanya berpikir saja, tidak melangkah. Maka itu semua tidak akan terjadi. Dan kita boleh melihat bahwa Bapa itu penuh dengan kasih. Walaupun perbuatan anaknya sedablek apapun itu dia. Ya, anak itu sudah mungkin berbuat yang gak bagus sekalipun. Tapi seorang ayah masih mau menerimanya. Begitu juga Tuhan kita. Dosa apapun yang kita sudah perbuat, Tuhan masih mau mengampuni kita. Kalau kita mau bertobat dan mau berubah. Di sini kita boleh melihat bahwa hasil dari penyesalan dan bertobat itu ada pengampunan daripada Bapaknya. Ada kasih sayang, ada sukacita. Dan ada berkat melimpah dalam kehidupannya. Saat dia menyadari dan dia kembali kepada Bapa, 4 hal ini terjadi dalam kehidupannya. Bapaknya mengampuni, ada kasih sayang, dia dipeluk dikatakan oleh Bapaknya. Kalau kita lihat ya, dia tadinya ngasih makan babi. Ya, aromanya bagaimana? Dia bajunya pun gak ganti-ganti. Karena kalau kita lihat itu di situ ya compang-camping dikatakan. Ya, tapi katakan Bapak itu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dan dia boleh bersuka cita. Dan dipanggil itu musik-musik semua untuk mengiringi. Ya, untuk musik mungkin gamang kromong. Atau kalau zaman sekarang mana. Hei anakku kembali pulang woi. Yuk kita senang-senang ya. Diundang di situ. Ya, dipanggil itu gamang kromong. Kalau di tempat saya itu namanya Sintanara. Ya, yang mungkin dipanggil juga kode, bisa juga kode kalau gamang kromong ada itu dipanggil ya. Karena hobinya kode ya, gamang kromong nyanyi ya. Bisa saja, tapi katakan di semua dipanggil orang-orang itu untuk bersuka cita karena anaknya sudah kembali. Apa yang terjadi? Ada berkat-berkat yang dia harus terima. Dikatakan dikenakan baju, sepatu, cincin. Kenapa? Karena dia boleh sadar dan bertobat. Maka dikatakan berkat itu turun atasnya. Di sini dikatakan, saya akan akhiri. Yang terakhir katakan, saya nggak baca seterusnya. Bahwa dia akan jelaskan sampai di sini. Karena kita tahu ya nanti kita lanjutin kalau ada waktu. Kalau saya dipercayakan lagi ya. Itu juga kalau ingat sayanya ya. Katakan yang terakhir dikatakan kita harus waspada terhadap kehidupan dengan keinginan daging dan hidup boros. Dunia itu hanya kesenangannya semu. Ya. Dunia itu kesenangannya semu. Hati-hati kalau pengen dugem. Aduh saya punya masalah, istri saya cerewet di rumah. Ya, kita ngedugem. Ya, itu senang rasanya. Minum sloki. Apalagi sekarang, aduh kesel di rumah, istri cerewet. Ya. Terus apa? Lampiaskannya apa? Isep rokok. Ini kalau kita rokok, atau sekarang kan vape kan, seneng rasanya, udah otak kita jernih katanya ya. Masalah kita hilang. Itu sementara. Sementara itu. Masih ada waktu sedikit ya, masih ada waktu enggak nih? Saya mau bersaksi.
Dulu itu mama saya itu enggak penjudi, enggak bisa main kartu. Saat koko saya meninggal, mama saya itu kayak orang stres. Padahal anaknya ada 11, semua 12. Pertama meninggal lagi, satu lagi. Itu di koko saya itu, nomor 2 dari saya ke atas. Meninggal, anak masih 10. Tapi dia mulai stres, nangis terus setiap hari. Saya lihat itu, susah banget. Kalau ingat, nangis. Udah Ci, gak usah dipikirin. Ya, akhirnya apa? Diajak sama, ya masih saudara juga. Dikasih uang untuk main judi. Pertama dimodalin tuh. Pas dia bisa, gak dimodalin lagi. Ya, dia main sendiri. Akhir katanya, dia ingin mendapatkan ketenangan. Supaya stresnya hilang, itu main judi. Itu sifatnya sementara. Bukan itu yang terjadi. Kalau pulang kalah, habis kami semua diomelin. Ya, kalau pulang kalah, bukannya seneng, tapi kami ikut imbasnya juga. Ya ini katanya, udah gelap begini lampu nggak disundut. Nah disundut ya, karena dulu kan nggak pakai listrik, nggak dipencet, harus sundut itu lampu itu. Ya, itu bebenahan udah banyak, kenapa nggak dicuci? Dia yang ibunya, suruh kita yang cuci piring. Ya, kenapa? Kesenangan semu. Hati-hati, kalau stres, susah, jangan cari kesenangan yang semu, membuat orang tambah susah. Pagi-pagi dia pergi, mandi tuh. Saya bilang, mama kok udah mandi? Dia rapi. Akhirnya apa? Dia sisir pakai minyak kelapa tuh yang dimasak. Dia kondenya dirapiin. Ya disusun, langsung dikasih tusuk paku kondenya itu. Ya nggak tahu, mungkin supaya jangan dicabut nanti jadi apa nggak tahu ya. Biasanya konde itu tusuk, dia pergi. Ya saya bilang ke mama, kemana ini? Ternyata sudah pergi. Kesenangan semu itu dunia ini. Ya, bahaya kalau kita mengejar dunia. Sampai lupa Tuhan, cari duit terus. Waktunya ibadah, enggak ada waktu. Sibuk. Kalau hari Minggu itu, toko kita rame. Udah rasanya enggak ada lagi yang membantu. Sampai lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Loh, kok lupa sama Tuhan, haleluya. Ya, tadi saya supaya ingin, jangan sampai haleluya kalau lupa sama Tuhan ya. Jadi kita harus sadar bahwa dunia itu hanya sifatnya sementara. Dan bahaya saat kita mengejar dunia dengan kemewahannya. Kita belajar daripada Yesus. Ditawarkan, semua ini akan kuberikan kepada kamu kalau kamu sujud menyembah kepada aku. Ceritanya tentang apa itu? Ya, Yesus dicobai yang di depan ini ya. Tante Nila kasih beng-beng. Ya, dikatakan bahwa semua dunia itu tidak menjamin kita untuk hal yang baik, yang ada membuat kita susah. Tapi bahwa Yesus adalah jaminan dalam hidup kita ini. Kalau kita mungkin berbuat kesalahan, membuat dosa, membuat kita jauh daripada Tuhan, kita mau belajar untuk kembali kepada Tuhan. Biar malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembalilah kepada Bapa kalau kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita tahu saat hidup dekat dengan Tuhan ada 4 hal yang kita harus terima. Kita ada pengampunan, ada kasih sayang, ada sukacita, ada berkat yang melimpah. Damai sejahtera ada dalam kehidupan kita ini. Biar kita mau terima itu semua saat kita menyadari dan kembali kepada Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita boleh menerima sesuatu yang luar biasa. Bapa, sentuh hatiku. Kalau kita masih dikeraskan, kalau kita tidak sadar bahwa kita sudah menjauh daripada Tuhan, biar malam hari ini kita minta diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup kita yang baru, dibentuk dan diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus.
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Jadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah kami Tuhan. Kalau kehidupan kami selama ini Kau tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan, baharui kami. Kalau kami Tuhan menjauh daripada Engkau, sudah tidak setia lagi kepada Engkau Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Saya undang Ibu Pendeta Muda Fortin Jai maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan yang didengar. Menjadi yang baru, sebagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu beri, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami terlalu yakin ini bukan suatu hal yang biasa bagi kami, tapi Engkau mempunyai rencana yang baik bagi kami. Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Biar di waktu-waktu atau kesempatan yang ada ini Tuhan, Tuhan masih berikan bagi kami. Biar kami benar-benar mempergunakannya Tuhan. Untuk kami Tuhan lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengasihi di dalam Engkau Tuhan. Karena kami menyadari hidup kami di luar Engkau
Tanpa Engkau dalam hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di luar Engkau hidup kami sungguh tiada berarti Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami juga mengucap syukur di mana pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami ada di zona aman kami Bapa, atau Tuhan izinkan pun kami berada dalam hal-hal yang mungkin itu baik dalam hidup kami, Engkau mengajari kami Bapa, supaya kami tetap mempersembahkan hidup kami, untuk kami selalu mencintai Engkau. Untuk Tuhan kami selalu mengutamakan hanya Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jangan sampai kami jauh daripada Engkau Tuhan. Ajar kami selalu terus Tuhan, untuk kami mau datang merendahkan diri, selalu menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau, ada damai sejahtera ketika kami Tuhan mau selalu mendekat kepadamu. Ada hal-hal yang Allah kerjakan bagi kami. Bahkan di tengah-tengah segala persoalan kami sekalipun Tuhan, ketika kami mau membawa seluruh hidup kami, di situ kami mau melihat bahwasanya Engkau ada Tuhan segala-galanya bagi kami. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bahkan kami terlalu bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan semua kami yang hadir pada saat malam hari ini, kami mau menyadari bahwa hidup kami ini semua hanya semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Bukan oleh kuat gagah kami, bukan oleh kemampuan, bukan oleh kebisaan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata oleh karena kasih Allah selalu berlaku dan Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan hamba-Mu melayani Tuhan pada saat malam hari ini, biarlah kiranya Engkau juga terus yang berkarya bagi hamba-Mu Bapa. Engkau memakai hamba-Mu pertambah-tambahkan segala hikmat, kuasa, marifat yang daripada Tuhan. Bahkan kuasa otoritas, pengurapan kuasa Allah yang maha tinggi dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terus dinyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, di akhir doa kami hanya selalu rindu. Hanya Engkau selalu yang kami rindukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini menjadi persembahan yang hidup, berkenan, kudus adanya. Karena itu menjadi sesuatu, bahkan suatu ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah, mengajar kami untuk kami hanya selalu fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kaleb. Tuhan berkati gerejanya cepat jadi ya. Kita doakan terus supaya rumah Tuhan boleh menjadi berkat di Kajangan. Kita akan nyanyikan lagu itu, Hatiku Rindu Tuhan ya. Terus persembahan yang kedua akan dijalankan. Hatiku rindu Tuhan, teksnya ada ya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan
Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Menari, 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 menarilah. Ayo sama-sama berdiri. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Mana senyumnya? Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji, ku puji, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Menari, 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 menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat setiap hari di mana kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami bisa lewati tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 sudah di akhir bulan kedua. Kami sangat bangga kepadamu ya Tuhan. Kalau dihitung di kertas mungkin kami tidak bisa melewatinya karena begitu banyak tantangan, begitu banyak kekurangan, begitu banyak krisis ekonomi yang dialami. Tapi ternyata Tuhan pimpin terus dengan cara-Mu yang ajaib yang tidak terpikirkan oleh akal kami. Kami boleh sampai pada detik ini. Tuhan berkatilah keluarga Sekinah. Berkatilah Tuhan setiap hari Kamis mereka berjuang untuk beribadah. Biarlah kesetiaan kami semua mempunyai nilai khusus di mata Tuhan. Sehingga kami setiap datang beribadah tidak pernah merasa rugi. Setiap kami datang beribadah kami tahu kami diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berbahagia dan bangga punya Allah seperti-Mu. Dan kami juga bangga Engkau memberkati Bapak Pendeta Kaleb sedemikian rupa sehingga gerejanya hampir rampung semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. 21 tahun lebih menanti dan akhirnya sekarang bisa gereja itu terwujud di kajangan Tuhan. Maka biarlah Ibu Pendeta Esther dan Pak Sami Haji juga nanti juga boleh memiliki sebuah gereja dan mereka boleh melayani lagi hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga yang bekerja di ladang Tuhan yang mungkin saat ini mereka kering karena rumah ibadah harus berpindah-pindah dan uang kontrak tidak ada. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan biarkan pekerjaan-Mu terbengkalai Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat Ibu Merni yang ada di Pineng. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan kesembuhan dia. Dan Tuhan lindungi kalau dia balik lagi ke Indonesia Tuhan dengan selamat. Engkau berkati Ibu Wawa, mamanya Tri yang sakitnya berkepanjangan karena punggung yang sakit. Kiranya Engkau juga jamah dan sembuhkan dia. Engkau tolong Meike pulihkan terus keadaannya Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah sembuhkan Sinta sehingga dia boleh beribadah. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan.
Tuhan, Erlina, cicinya Gary menghadapi kemo yang pertama. Biarlah efek-efek dari kemo itu Tuhan beri kekuatan buat Erlina Tuhan. Teman-teman kami yang lain yang tidak kami sebutkan juga Tuhan tolong yang malam ini tidak datang. Engkau yang tahu di mana mereka Tuhan, dan Tuhan ampuni supaya mereka setia beribadah. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, kalau lemah Tuhan kuatkan. Kalau mereka kendor ibadahnya Tuhan kembalikan semangat mereka Tuhan. Sebab itu kami rindu di dalam setiap ibadah mereka hadir dan diberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang naik beca, naik sepeda, naik motor, semua Tuhan Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang suci. Ketika kami menyeberang jalan juga Tuhan lindungi sehingga tidak ada hal-hal yang berbahaya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah sumber segala berkat. Engkaulah Allah sumber segala pengharapan kami. Engkaulah Allah sumber segala kasih yang selalu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih sayang Tuhan, berkat penyertaannya, berkat damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu menyertai kita mulai malam ini, besok sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan berkati. Kita salam-salaman ya.